rasa terbuang. Dan pada hari ini, pada minggu keempat bulan Juli tahun ini, Paus kita yang baru, Leo ke-14, mengambil tema berbahagialah orang yang tidak kehilangan harapan. Diambil dari kitab Putra Sirah. Mari kita satukan intensi kita pada Pranikaristi ini. Kita berdoa untuk kakek nenek kita yang masih ada di sekitar kita, bersama dengan kita bahkan. Lalu juga tak lupa kita berdoa bagi mereka yang sudah mendahului kita. Intensi misa pada hari ini, yang pertama mengucap syukur bersama orang tua dan keluarga atas ulang tahun Jasper. Yang kedua, semoga Jasper tumbuh sehat dan senantiasa menjadi tanda berkat dalam keluarga dan terus mendapatkan perlindungan dari Tuhan yang penuh belas kasih. Yang kedua, mendoakan arwah bersama dengan Ibu Maria Stella Aburuhan dan keluarga, mendoakan arwah anak adik kami Antonius Edi Christian yang 2 hari yang lalu dipanggil Tuhan di Papua Jayapura. Bersama dengan Betty Janu dan keluarga, mendoakan arwah Mama Liu Kim Ten 100 hari yang lalu. Bersama dengan anak, menantu, cucu, dan cicit, mendoakan arwah Ibu Natalia Farida 1 tahun yang lalu menghadap Tuhan. Bersama dengan keluarga besar Ibu Catherine Hans, mendoakan arwah Bapak Paulus Hans Rabitan 5 tahun yang lalu menghadap Tuhan. Dan bersama dengan keluarga Sujiasli, mendoakan arwah Ibu Mariana Sri Nurhaini 22 tahun yang lalu berpulang menghadap Allah. Semoga mereka yang kita doakan, kita kenangkan ini berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi kita yang masih bersiarah di dunia ini. Mari kita akui dan sesali segala kedosaan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menghurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau,
Allah, Putramu telah memperkenankan Engkau sebagai Bapa kami. Ia juga mengajari kami bagaimana caranya berdoa. Semoga kami semakin menjadi pendoa yang tekun. Kami juga berdoa bagi kakek nenek, mereka yang sudah lanjut usia, khususnya umat yang berada di paroki kami ini. Berikanlah rahmat kebijaksanaan, rahmat kesehatan, dan rahmat yang mereka butuhkan di dalam hari-hari hidup mereka. Semoga mereka juga menjadi tanda pengharapan bagi kami dan menjadi sumber kebahagiaan bagi diri mereka sendiri, juga kami yang ada di sekitarnya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, bersabdalah Tuhan kepada Abraham, "Sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya." Lalu berpalinglah orang-orang itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Tuhan bersabda, "Aku takkan memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya, "Sekiranya 40 didapati di sana." Sabda Tuhan, "Aku takkan berbuat demikian demi yang 40 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Sabda Tuhan, "Aku takkan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Kata Abraham lagi, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan,
sekiranya 20 didapati di sana. Sabda Tuhan. Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Jawab Tuhan, aku takkan memusnahkannya demi yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah selesai bersabda kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, bersama Kristus kamu telah dikuburkan dalam pembaptisan, dan bersama Dia kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dahulu kamu mati karena pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kamu bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya.
seru, Aba ya Bapa. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular, kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking, kalau yang diminta telur? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Kakek neneknya belum kedengeran ini. Selamat pagi. Nah gitu, kita harus semangat seperti kakek nenek kita yang sudah semangat. Sekali lagi selamat pagi. Mantap. Ketika berbicara tentang doa, ada satu cerita klasik yang sangat menarik bagi saya. Suatu ketika di suatu tempat ada banjir bandang. Dan karena banjir itu ada seorang ibu, dia naik ke atas loteng. Karena airnya terus naik. Dan kemudian
dia berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, datanglah selamatkan kami di tempat ini. Saya yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu akan menyelamatkanku, bahwa Engkau akan turun dan menyelamatkanku." Nah, itu doa ibu tadi. Terus lama-lama air semakin naik. Tetangganya datang dengan rakit. Kemudian berkata kepada ibu itu, "Ayo Bu, naik Bu, air sudah semakin naik." Terus kata ibu ini menjawab, "Oh tidak, saya punya Tuhan dan saya percaya kalau Tuhan akan menyelamatkan saya. Jadi lebih baik Bapak silakan selamatkan dulu yang membutuhkan. Saya terakhir saja, gampang." Tapi dia tidak lelah berdoa supaya Tuhan menyelamatkannya. Dan kemudian ketika air sudah semakin naik ke atap, ada tim SAR datang menyelamatkan. Ibu ini masih menolak. "Oh tidak Pak, saya punya Tuhan dan pasti Dia akan menyelamatkan saya." Dan kemudian akhirnya tim SAR karena tidak berhasil membujuk, dia keliling menyelamatkan yang lain. Hingga akhirnya ternyata airnya semakin meninggi dan ibu ini tenggelam dan mati. Ketika di surga dia ketemu Tuhan dan protes, "Tuhan, kenapa Tuhan tidak mengabulkan doa saya? Saya kan sudah berpasrah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak turun menyelamatkan saya?" Terus di situ Tuhan menjawab, "Ibu, saya tuh kehabisan cara. Saya sudah turun dalam diri tetangga ibu, tetapi ibu menolak. Dan kemudian saya sudah turun melalui tim SAR, tetapi ibu tetap menolak. Akhirnya ya apa boleh buat, saya sendiri turun untuk menjemput ibu." Nah, dari cerita tadi mungkin kita bisa merefleksikan tentang apa yang sudah kita doakan. Mungkin beberapa di antara kita atau semua dari kita termasuk saya pernah merasa bahwa Tuhan tidak mengabulkan doa. Pernah? Kita sudah sangat berharap, sudah novena 9 hari berturut-turut tidak putus, tetapi Tuhan tidak mengabulkan. Pernah? Pernah. Nah, terus apa fungsinya doa? Untuk apa kita tetap berdoa kalau ternyata Tuhan punya kuasa, terserah Dia gitu, mau mengabulkan atau tidak. Nah, ternyata Tuhan menjawab doa kita dengan caranya. Kalau dalam argumen Theodice itu ada yang mengatakan bahwa Tuhan menjawab doa kita, tetapi di waktu yang tepat. Atau Tuhan menjawab doa kita, tetapi Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan. Ada banyak argumen lain yang menguatkan bahwa sebetulnya Tuhan itu memperhatikan kita, tahu apa yang terbaik bagi kita, maka Dia tahu persis apa yang seharusnya diberikan kepada kita. Nah, tetapi fungsi doa adalah menyamakan frekuensi hati kita dengan frekuensi hati Tuhan, supaya kita mengetahui apa yang menjadi kehendaknya. Dalam bacaan pertama tadi, apakah Abraham doanya dikabulkan oleh Tuhan supaya bangsanya tidak dicelakai gitu? Ternyata tidak. Tuhan tetap kemudian memberikan bencana untuk bangsa itu, untuk memperingatkan. Tetapi kita diajak untuk tidak lelah meminta. Apalagi kita bisa menilai apakah doa kita itu sudah baik atau belum. Dalam Injil Lukas bab 11 membuka dengan permintaan sederhana dari para murid. "Ajarkanlah kami berdoa." Karena biasanya dalam tradisi Yahudi, rabi-rabi Yahudi, guru-guru agama itu mengajarkan sebuah doa kepada pengikutnya. Sama seperti pengikut Yohanes Pembaptis mengajarkan doa kepada pengikutnya. Nah, ini pengikut-pengikut Yesus juga bertanya, bagaimana doa yang baik menurut Yesus? Ajarkanlah kami berdoa. Dan kemudian kita menerima satu doa yang powerful, yang sangat bernilai bagi kita umat Katolik, yaitu doa Bapa Kami. Mengapa doa ini spesial? Karena diajarkan langsung oleh Kristus. Maka dalam banyak kesempatan, dalam banyak doa, Bapa Kami itu selalu diikutsertakan. Dan ada yang baru, bahwa di sini Yesus menyebut Allah itu sebagai Bapa. Ini adalah sesuatu yang radikal, sesuatu yang sangat baru.
Karena dalam tradisi Yahudi sebelumnya itu tidak pernah mereka menyebut Allah itu sebagai Bapa. Ingin menunjukkan adanya suatu kedekatan. Kalau agama-agama yang sudah ada itu menempatkan diri manusia itu adalah seorang hamba, hamba dari penciptanya. Tetapi di sini ternyata ada ekspresi kedekatan yang tak terduga, bahwa Allah yang adalah pencipta justru kita sebut sebagai Bapa. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki kedekatan tersendiri dengan Allah yang mencipta kita. Dan di sini Yesus tidak memberikan formula yang panjang, rumusan-rumusan yang bertele-tele gitu kan. Dalam hal berdoa ada 5 permohonan singkat menurut versi Injil Lukas ini. Kalau dari Injil lain itu ada 6 kan, ada 6 permohonan. Tetapi di Injil ini ada 5 permohonan singkat. Pertama tentang pengudusan nama Allah. Nah, doa Kades ini dalam tradisi Yahudi itu didoakan setelah peribadatan di sinagoga. Dimuliakanlah namamu. Jadi rumusan doa ini sebetulnya sudah biasa di zaman itu. Tapi yang berbeda karena Yesus menyebut Allahnya sebagai Bapa itu. Terus permohonan kedua, datanglah kerajaannya. Terus habis itu kalau di dalam Injil yang lain itu disebut jadilah kehendakmu. Nah tapi di Injil ini tidak ditulis. Kemudian ada permohonan lain, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya, roti harian. Terus permohonan untuk pengampunan dosa dan perlindungan dari cobaan. Ada 5 permohonan inti. Dan struktur doa ini mengarahkan kita bukan hanya pada kebutuhan manusiawi, tetapi pada keterikatan ilahi. Jadi kalau kita mau lihat dari doa Bapa kami, bagian pertama itu kita memuji Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Terus kemudian ya sama seperti kalau kita minta duit ke Bapak Ibu kan, kita sanjung-sanjung dulu kan, baru dikasih. Mama yang cantik, minta duit dong gitu. Tapi ini artinya doa kita itu bukan maksudnya ingin menyogok Tuhan. Doa yang baik itu tidak pernah ingin menyogok Tuhan. Jadi melalui doa itu kita tidak ingin mengatur-ngatur Tuhan. Artinya kita menyerahkan seluruh harapan kita betul-betul kepada Tuhan. Dan kemudian bagaimana kalau doa itu tidak terkabul? Ini mungkin pertanyaan dari banyak dari antara kita bertanya, apakah Tuhan tidak mau murah kalau dia tidak mengabulkan doa? Nah jawabannya ada pada perumpamaan yang Yesus doakan tadi, yang kita dengarkan tadi melalui bacaan Injil. Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang sahabat yang mengetuk pintu di tengah malam. Kalau dalam tradisi ketimuran ada nilai kehormatan dan keramah-tamahan yang sangat tinggi kepada tamu. Jadi ketika ada tamu dia harus menjamunya sebaik mungkin. Tetapi masalahnya seorang ini tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepada tamunya. Maka dia datang kepada sahabatnya kemudian mengetuk supaya dia diberikan roti. Nah terus sahabatnya tadi ternyata tidur, sudah tidur, anak-anaknya juga. Jadi kalau misalnya dia ingin membukakan pintu, dia harus melangkahi anak-anaknya gitu kan untuk membuka pintu itu. Dan kemudian membantu sahabatnya. Tetapi ternyata cerita ini mengusik. Bagaimana ada absurditas sosial yang menegaskan kalau manusia saja akhirnya bisa luluh karena keteguhan. Orang mengetuk tengah malam itu kan tidak tahu malu gitu kan. Jadi kalau ternyata manusia saja tuh bisa akhirnya tergerak hati, merasa terganggu, merasa terusik tengah malam digedor itu, apalagi Tuhan yang pada dasarnya maha baik, maha murah, maha pemberi. Dan dalam ayat 9 itu dikatakan mintalah, carilah, ketuklah, itu kata kerjanya kan. Dan dalam bahasa Yunani ternyata kata kerja itu berbentuk present tense aktif. Ateite, ziteite, krowete, yang artinya bukan kita mengetuk terus habis itu selesai. Bukan artinya kita mencari dan kemudian selesai.
tetapi kita melakukannya secara terus-menerus. Kita meminta terus, kita terus-menerus mencari, kita terus-menerus mengetuk tanpa kenal lelah, tanpa rasa sungkan dan malu. Sebuah undangan bagi kita untuk memiliki keteguhan spiritual. Suatu ketika seorang cucu memperhatikan kakeknya tuh yang setia mendengarkan radio tuanya. Kresek gitu. Masih ada yang dengar radio di sini? Masih ya, masih ada. Nenek-nenek yang di depan ini ternyata masih setia mendengarkan radio. Biasanya kalau frekuensinya tidak pas akan suaranya tidak jernih kan, kresek-kresek. Dan cucunya ini jengkel. Halah, nek, ngapain juga pakai radio itu? Wong sudah susah kan nyari frekuensinya. Cobalah beli radio yang baru atau di HP kan ada aplikasi radio. Langsung bisa mencari frekuensi otomatis. Bisa langsung mendengarkan dengan suara yang lebih jernih. Terus kakeknya ini menjawab, cucuku, kadang-kadang ini bukan tentang radionya, bukan tentang alatnya, tetapi tentang kesetiaan kita untuk mencari frekuensi yang tepat. Begitu juga dengan doa. Mungkin doa kita tidak selalu dikabulkan sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan kemauan kita. Tetapi bukan berarti Tuhannya yang bermasalah. Bukan berarti Tuhannya tidak peduli. Tetapi mungkin kita belum menemukan frekuensi yang tepat supaya kita mengetahui apa yang sebetulnya menjadi kehendak Tuhan. Kalau misalnya Tuhan punya kehendak lain yang jauh melebihi dari bayangan kita, ya mengapa tidak kita terima? Kadang kita memohon supaya Tuhan memberikan kepada kita kebijaksanaan, ketenangan batin, tetapi ternyata Tuhan memberikan banyak sekali pencobaan. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar untuk bijaksana. Nah, kadang-kadang kita tidak langsung berpikir bahwa ternyata Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Padahal sebetulnya frekuensi hati kita dengannya mungkin belum sama, sehingga kita belum mengetahui apa yang sedang terjadi. Kita masih perlu belajar. Dan ada yang sangat menggugah menurut saya dari bacaan tadi. Bahwa jawaban Allah atas doa kita itu ada di ayat 13. Puncaknya adalah ketika Dia memberikan Roh Kudus. Bentar. Jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Jawaban dari semua pertanyaan kita akhirnya adalah Roh Kudus. Mungkin kita memiliki keterbatasan manusiawi untuk mengerti, untuk memahami kecemasan kita, harapan-harapan kita, perjuangan hidup kita. Tetapi Tuhan menjanjikan Roh Kudus supaya kita bisa mengetahui, bisa dituntun ke arah mana Allah menuntun. Maka ada satu lagu yang menurut saya sangat menarik dan mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tidak pernah berjanji kalau langit itu akan selalu biru. Kadang-kadang gelap, tapi walaupun hari menjadi gelap bukan berarti Tuhan tidak ada. Dia tetap menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Walaupun jalan tidak selalu seperti yang kita bayangkan, rata, lurus, tetapi Tuhan memberikan kekuatan supaya kita bisa melewatinya, menjalaninya dengan penuh sukacita. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau ternyata kita masih berjuang sampai hari ini, banyak doa dan harapan kita belum terkabul, mungkin hati kita yang perlu diubah supaya kita belajar melihat bahwa Tuhan sudah memberikan banyak sekali kekuatan sampai hari ini kita masih bisa berdiri teguh, bisa bertahan dalam iman, harapan dan kasih.
Pertama-tama karena rahmat Tuhan. Hari ini saya mengajak Anda bukan hanya untuk berdoa, tetapi berdoa dengan pengertian. Mengerti bahwa setiap kata yang terucap adalah jembatan antara luka batin dan penghiburan ilahi. Doa bukan tentang kata-kata indah, tetapi tentang kejujuran jiwa kita di hadapan Tuhan. Dan akhirnya kita dituntun untuk menjadi pribadi yang bahagia. Dalam pesan di hari kakek nenek, Paus Leo memiliki pesan bagi kita semua. Bahwa kebahagiaan itu adalah milik mereka yang tidak kehilangan harapan. Ketika kita berdoa dan merasa bahwa doa kita belum dijawab, kuncinya adalah jangan kehilangan pengharapan. Kita diundang untuk terus-menerus memelihara pengharapan itu. Sebagai anak Allah, kita diundang untuk percaya. Kalau kalau kita manusia saja itu jahat gitu bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, apalagi Bapa yang baik. Dia pasti mengerti kita, akan memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Dan kemudian Paus Leo mengutip Paus Fransiskus ketika dia sakit dan dirawat di rumah sakit. Ada banyak sekali orang yang mendoakannya. Dan kemudian Paus Fransiskus menulis semacam ini. Ini pesan untuk kakek nenek dan lanjut usia. Dan juga kita semua yang ada di sini. Paus Fransiskus berkata, tubuh kita lemah, tetapi meskipun demikian, tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk mengasihi, untuk berdoa, untuk memberi diri, untuk berarti bagi yang lain dalam iman, tanda-tanda harapan yang cemerlang. Kita memiliki kebebasan yang tidak dapat dirampas oleh kesulitan apapun, kebebasan untuk mengasihi dan berdoa. Kita semua dapat selalu mengasihi dan berdoa dalam keterbatasan kita. Maka untuk kakek nenek dan lanjut usia sekali lagi selamat, propisiat. Jangan berpikir usia yang senja itu membuat kita tidak berguna. Tidak. Kita sudah memberikan banyak hal semasa kita hidup. Bahkan hari ini pun kakek nenek tetap memberikan yang terbaik, yaitu memberikan doa dan kesaksian tentang makna hidup. Kita semua juga diundang untuk menghormati mereka. Karena penghormatan yang besar kepada kakek nenek itu akan dilihat oleh anak-anak kita. Bagaimana kita menghormati orang tua kita akan dilihat oleh anak-anak kita. Dan dengan cara yang sama, nanti ketika kita menjadi kakek nenek, kita akan diperlakukan oleh anak-anak kita. Kalau sekarang kita memelihara, memperhatikan, mencintai dengan tulus mereka yang sudah lanjut usia, dan itu menjadi kesaksian bagi anak-anak. Ketika kita sudah menjadi kakek dan nenek, mereka juga akan memperhatikan kita sedemikian rupa, apapun caranya. Maka kita diundang untuk menjaga sinergi ini. Kakek nenek tetap dibutuhkan sampai kapanpun untuk memberikan nasihat-nasihat supaya kami yang masih mengusahakan kehidupan ini tidak kebablasan dalam menentukan arah dan langkah. Supaya kami dapat pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang dari kakek nenek yang sudah banyak sekali mengalami kehidupan yang tidak mudah. Untuk itu mari kita saling menopang satu sama lain di dalam doa. Sekali lagi walaupun sudah secara fisik sudah banyak keterbatasan, mungkin tidak bisa lagi pekerjaan-pekerjaan yang sulit, tetapi kita masih bisa memberikan persembahan yang terbaik, yaitu doa-doa kita. Seperti Paus Fransiskus yang masih berdoa walaupun dia kesusahan untuk bernapas, bukan tidak menghalangi dia untuk tetap memberikan yang terbaik bagi sesama. Semoga Tuhan juga memampukan kita, menyertai kita sekarang dan selalu. Amin. Saudari dan saudaraku, mari kita berdiri, kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Bapa kita di surga dengan kepercayaan penuh seperti yang diajarkan Kristus kepada kita. Umat berseru, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Berikan kejujuran doa mereka dalam kata dan perbuatan terhadap orang lain. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Marilah berdoa untuk masyarakat kita. Semoga masyarakat kita makin tekun berdoa dengan rendah hati, bukan dengan maksud mencari popularitas dan pujian semu. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Marilah berdoa untuk seluruh umat Kristiani dan semua orang. Semoga doa kami tidak menjadi pelarian dari kenyataan hidup atau dari keterlibatan, tetapi demi keselamatan sesama manusia yang menderita. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Marilah berdoa untuk para kakek, nenek, dan seluruh lansia. Semoga para kakek, nenek, dan seluruh lansia dimampukan untuk selalu memandang masa depan dan dengan pengalaman serta doa, mereka tetap setia membangun dunia yang lebih ramah. Para kakek, nenek, dan lansia mampu menjadi sumber kebijaksanaan dan teladan bagi para putra, cucu, dan cicit, terutama dalam hal iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Marilah kita bersama mendoakan doa Hari Kakek, Nenek, dan lanjut usia sedunia ke-5. Betapa indahnya sabda-Mu ini ya Tuhan. Bantulah kami untuk melanjutkan perjalanan waktu kami, didorong oleh harapan yang datang dari-Mu. Bantulah kami di dunia ini yang semakin terpecah untuk membawa harapan dan persekutuan. Bantulah kami di dunia ini yang terluka oleh perang, untuk membawa harapan akan perdamaian. Bantulah kami di dunia ini yang semakin tidak manusiawi, untuk membawa keindahan senyuman lama. Bantulah kami untuk menjadi kenangan kasih sayang-Mu bagi anak cucu kami, bagi orang-orang terkasih kami, bagi semua orang yang kami jumpai. Bantulah kami untuk membawa kepada dunia yang teralih dari perhatian dari-Mu, harapan hidup yang baru yang hanya dapat Engkau berikan. Karena di dalam-Mu Tuhan tidak ada yang hilang. Karena di dalam-Mu Tuhan segala sesuatu dimulai lagi. Amin. Akhirnya, marilah kita berdoa untuk kita semua. Semoga kami tidak mencari keamanan semu dengan memumpuk kata-kata yang muluk, tetapi berani mengakui kenyataan diri sendiri secara jujur di hadapan-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu.
Kami bersyukur dan bersuka cita atas ulang tahun yang kedua anak kami Jasper. Semoga Engkau senantiasa menjaga, melindungi, juga memberikan rahmat, kesehatan, pertumbuhan, dan menjadi berkat bagi keluarga serta siapapun yang mengasihinya. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kami juga doa dan kenangkan arwah orang beriman yang hari ini kami sertakan di dalam intensi kami. Antonius Edi Christian, Liu Kim Ten, Natalia Farida, Paulus Hans Rabitan, dan Mariana Sri Nurhaini. Terimalah ke dalam pangkuan kerajaan-Mu dan jadikanlah mereka menjadi pendoa bagi sanak keluarga mereka dan kami yang masih bersiarah di dunia ini. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bapa di surga, bukalah mata dan telinga kami bagi-Mu, bagi diri kami sendiri dan bagi sesama kami, supaya kami tahu apa yang seharusnya kami mohon dan supaya hati kami terbuka bagi jawaban-Mu atas doa-doa kami, bahkan kalau jawaban-Mu berbeda dengan apa yang kami harapkan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini, dan penuhilah kami dengan Roh Kudus, agar kami semakin layak menjadi putra dan putri dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama roh, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia Engkau berkenan membarui segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya. Sebab walaupun dalam rupa Allah, Dia telah menghampakan dirinya, dan oleh darah salibnya, Dia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu, Dia ditinggikan di atas segala sesuatu, dan menjadi pembawa keselamatan bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Menyatakan misteri iman kita. Wahyu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan,
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapa Suci Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan pada kesempatan ini. Antonius Edi Christian, Liu Kim Ten, Natalia Farida, Paulus Hans Rabitan, dan Mariana Sri Nurhaini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dalam pencobaan, tapi Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Sang Raja yang mulia dan kuasa, Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan tahun komunitas basis gerejawi, cara baru hidup menggereja bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua yang semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami dalam perjamuan kudus ini. Kami mohon dengarkanlah doa-doa kami, agar kami semakin peka akan kebutuhan sesama dan juga semakin mengikuti putra-Mu yang akan menuntun kami menuju kepada kebahagiaan yang sejati. Dalam kehidupan yang kekal, sebab Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan adanya beberapa pengumuman. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Misa Jumat pertama. Diundang kehadiran umat dalam Misa Jumat pertama tanggal 1 Agustus pukul 6 sore di gereja. 2. Berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik pasangan Sisilia Kristanti, putri dari Fransiskus Saverius Sriwaluyo dan Maria Francisca Eni Warsini, warga lingkungan Teresia, dengan Joko Purnomo, putra dari almarhum Sumardi Harjo dan Sumiati Naning, dari Jalan Sayangan, Lorong Himalaya, Kelurahan 16 Ilir, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 10 Agustus di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 3. Giat Wanita Katolik RI DPC San Frades. Dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-80, WKRI DPC San Frades menyelenggarakan kegiatan nasi murah bagi masyarakat sekitar. Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus di Plaza, mulai pukul 8 pagi hingga 1 siang. PIC Rosita. 4. Informasi baptis balita. Seksi katekese akan menyelenggarakan baptis balita dengan jadwal berikut. Rekoleksi bagi para orang tua dan wali baptis yang dilanjutkan dengan gladi bersih hari Minggu tanggal 24 Agustus pukul 10 pagi di ruang Teresia. Penerimaan sakramen baptis hari Minggu tanggal 31 Agustus pukul 10 pagi di gereja. Formulir pendaftaran diambil di Sekretaris Lingkungan, PIC Hendra Fantoni. 5. Penerimaan dana misa hari Terima kasih kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja.
Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda dan adik-adik sekalian, terima kasih atas partisipasi Anda semua dalam Pranekaristi ini. Hari ini secara istimewa kita juga hendak berterima kasih untuk para lansia, kakek dan nenek yang hari ini mengkhususkan waktu mereka untuk datang menjumpai Tuhannya, menunjukkan kepada kita semua yang masih muda, masih orang muda, anak-anak, bahwa mereka mempunyai pengharapan. Amin. Nenek dan kakek, amin. Keceriaan mereka tentu menunjukkan itu. Tapi kalau yang tidak ceria, jangan merasa kecil hati ya. Artinya masih punya tanggung jawab dan tugas untuk menggali harapan-harapan Anda semua yang nanti akhirnya melahirkan sukacita dan kebahagiaan itu. Terima kasih untuk semua pihak yang terlibat, para prodiakon, frater diakon, juga lektor, pemazmur, mesdinar, juga tim dekorasi, tim media sosial yang terus mengawal kita dalam setiap perayaan ini sehingga berjalan dengan lancar, kita juga merasa nyaman. Mari kita Oh ya, secara istimewa kita kasih aplaus untuk kur kita yang hari ini menunjukkan talentanya mereka dari kelompok kur Joyful Choir. Mereka adalah anak-anak kita, didampingi oleh Rian dan Luisa, dituliskan di sini. Semoga mereka terus tumbuh, seperti halnya harapan orang tua mereka dan harapan kita semua. Lalu ada tambahan lagi, Frater? Oh, ada titipan satu. Begini, ini tadi untung tidak ada. Setiap Pranekaristi, saya biasanya tidak akan memberikan hosti atau komuni itu kepada umat yang tidak menjawab amin. Mengapa? Kalau kita memberi sesuatu tidak dijawab iya, berarti barangkali dia menolak. Hatinya lah itu ya. Maka saya hanya mengingatkan, Romo hanya mengingatkan seruan tubuh Kristus atau Tuhan memberkatimu. Jawablah dengan teguh, dengan kuat, dengan mantap, amin. Ya, ini hanya mengingatkan karena beberapa kali misa yang lalu tidak tak kasih komuni, yaitu tidak saya kasih. Saya menunggu, maka saya ulang biasanya 3 kali. Ini terkhusus juga yang baru menerima komuni pertama yang lalu, Mas, belum terbiasa toh, belum terbiasa. Maka orang tua yang punya tanggung jawab mengingatkan sebelum maju, Dek nanti kalau dijawab, Romo bilang tubuh Kristus atau prodiakon bilang tubuh Kristus, jawab yang keras, amin gitu ya. Nah, begitu Ibu Bapak, Saudari sekalian, semoga di hari Minggu ini banyak berkat yang akan kita sambut, kita terima. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita dinaungi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.